akan menceraikan istrinya dan menikahi Gek Putu. Dia bermimpi didatangi oleh putri kecilnya dan putri kecilnya ini menangis sambil menunjuk ke arah barat. Belegede terduduk dan menangis. Dia menangis sesenggukan sambil ketika Belegede mendengar kabar ya kalau istrinya ini sudah 2 hari pulang ke rumah orang tuanya, Belegede itu malah merasa marah dan berpikir kalau istrinya ini benar-benar tidak bisa mengerti situasinya dia. Belegede juga berpikir kenapa sih istrinya tidak mau mendukung dia. Pokoknya Belegede ini berpikir istrinya ini adalah istri yang egois yang tidak mau kayak memperjuangkan apa yang sedang diperjuangkan oleh Belegede. Nah saat itu Belegede bukannya menyusul istrinya ke rumah mertuanya. Dia malah bercerita kepada Pak Mangku di tempat pengelukatan ini. Pak Mangku ini malah bilang itu adalah salah satu ujian dari yang di atas untuk kamu. Karena nanti kamu akan menjadi orang memutih yang super sukses. Belegede malah percaya dan tidak mendengarkan kata-kata kedua orang tuanya. Ketika itu orang tuanya bilang kepada Belegede, kamu susul istrimu minta maaf dan perbaiki rumah tangga kalian. Tapi Belegede sudah sangat percaya dengan perkataan si Pak Mangku yang di tempat pengelukatan ini. Dan dia pun mengabaikan itu semua. Sampai singkat cerita semoton 3 bulan berlalu. Istrinya tidak ada pulang ke rumah. Dia juga tidak ada bertemu dengan anaknya. Tapi entah kenapa Belegede malah berpikir kayak kok dia makin damai ya ketika tidak ada istri dan juga anaknya. Dan waktu itu mungkin karena Belegede sudah merasa nyaman dengan Gek Putu, Belegede berinisiatif akan menceraikan istrinya dan menikahi Gek Putu. Karena menurut orang-orang di sekitarnya Belegede di tempat pengelukatan ini, Belegede ini sepertinya lebih cocok dengan Gek Putu daripada dengan istrinya. Pertama, Gek Putu bisa selalu mendukung dan memberikan masukan yang positif daripada istrinya. Kedua, Gek Putu selalu mengerti apapun itu yang diperlukan oleh Belegede daripada istrinya. Dan yang ketiga, nanti ujung-ujungnya Belegede ini kan akan memutih. Gek Putu juga pasti akan memutih. Jadi mereka itu seakan-akan memang sudah ditakdirkan bersama dari yang di atas. Di situ pun Belegede kayak percaya dan bilang kepada kedua orang tuanya ingin menceraikan istrinya. Ketika kedua orang tuanya mendengar, mereka benar-benar marah sampai bapaknya Belegede ini memukul Belegede. Dia itu menjelaskan, ini semua salah kamu. Kenapa kamu malah seolah-olah mengkambing hitamkan istrimu? Yang tidak mau bekerja itu kamu, yang terlalu fokus ngayah itu kamu, dan yang tidak pernah memperhatikan istri dan anak itu kamu. Kenapa kamu malah ingin menceraikan istrimu karena punya pacar baru? Belegede kaget semeton. Kok bisa-bisanya kedua orang tuanya tahu kalau dia ini sudah punya pacar? Nah waktu itu kedua orang tuanya Belegede juga bilang kalau semua orang di desanya Belegede sudah curiga. Jangan-jangan Belegede ini ada main dengan si Gek Putu. Yang padahal kayak itu tuh kayak gosip menyebar. Karena setiap ada orang yang meluka ke tempatnya Belegede ini ngayah, mereka itu seperti melihat Belegede ini benar-benar romantis dan sangat intens berhubungan dengan Gek Putu. Jadi tanpa Belegede tahu ya, gosip itu sudah menyebar di seluruh desa. Dan seluruh desa juga bilang kalau kemungkinan istrinya Belegede ini pergi dari rumah karena ketahuan Belegede sudah selingkuh dengan pasiennya sendiri di tempat ngayah. Belegede kayak boom. Kok gini? Dia tuh bingung sama tuh. Kok bisa-bisanya ada gosip seperti itu? Berarti selama ini saking fokusnya Belegede ngayah, dia tuh kayak tidak tahu lagi dunia luar. Dia tuh hanya benar-benar fokus kepada tujuannya ingin menjadi orang memutih. Nah ketika itu Belegede ini mulai goyah. Dia mulai goyah semeton. Kira-kira apakah benar apa yang sedang dia jalani sekarang? Ketika itu semeton Belegede ini kayak mulai merasa malu keluar rumah. Ketika dia belanja ke warung ataupun sekedar beli makan, dia tuh merasa kok sepertinya orang-orang ini seperti memperhatikan dan juga menggunjingkan dia. Sepertinya kewarasannya Belegede ini mulai timbul kembali. Nah selama beberapa hari ini karena Belegede ini mulai goyah, dia juga tidak fokus. Dia itu kayak tidak ngayah dan kayak merenung di dalam rumah. Rumahnya Belegede ini kan lumayan besar sebetulnya. Di belakangnya itu ada kayak perkebunan manggis dan juga buah duren. Itu adalah perkebunan yang memang dipelihara dan juga
kembangkan oleh Bule Gede dan juga istrinya. Dulu kalau musim durian dan juga mungkin manggis, Bule Gede dengan istrinya ini akan mendapatkan banyak banget uang dan uang itu akan ditabungkan. Istrinya selalu bilang, sekarang kita harus bekerja yang giat. Nanti kalau sudah waktunya kita akan kayak program anak kedua dan semoga anaknya cowok. Pokoknya istrinya ini benar-benar wanita yang sangat kuat teman-teman. Dia juga pekerja keras. Istrinya ini tipikal istri yang kayak sangat mandiri tapi tidak pernah membebani suaminya. Entah kenapa di situ Bule Gede baru memikirkan apa yang istrinya selama ini lakukan untuk dia, apa yang sudah dia lalui dengan istrinya sampai-sampai Bule Gede bisa hidup mapan seperti itu. Dan Bule Gede juga mulai berpikir, kenapa ya dia kok dulu lebih memilih berhenti bekerja di koperasi tersebut yang padahal gajinya ini sudah lumayan. Bule Gede ini kan tinggal di desa. Untuk orang desa ya, bekerja di koperasi dengan jabatan dan juga gaji sebegitu itu kayak sesuatu yang susah banget didapatkan. Kok bisa-bisanya Bule Gede sampai memilih berhenti bekerja di sana hanya demi ngayah. Beberapa hari itu Bule Gede benar-benar merenung sama tahun. Dia melihat ya di kamar tidur, di dapur, di halaman rumah, di ruang tamu. Semuanya itu ada benda-benda kayak benda-benda mewah itu loh. Rumahnya ini kan cukup mewah karena rumahnya Bule Gede ini lantai 2. Tapi ketika Bule Gede sadar istri dan anaknya tidak ada, rumah terasa kosong. Dan Bule Gede seperti baru sadar, kenapa kok di rumah yang sebesar dan juga semewah itu, dia merasa kesepian teman-teman. Entah kenapa dia merindukan ketika istrinya marah-marah saat Bule Gede ini mungkin telat makan. Dia juga merindukan ketika putri kecilnya memanggil ayah. Dia juga benar-benar merindukan kedua orang yang sudah pergi meninggalkan dia. Nah saat itu Bule Gede ini kayak bermimpi di malam hari. Dia bermimpi didatangi oleh putri kecilnya. Dan putri kecilnya ini menangis sambil menunjuk ke arah barat. Nah kebetulan di arah barat itu kan ada kayak jalan raya. Itu adalah jalan menuju ke rumah istrinya. Putrinya ini menangis sambil Bapak terus saja menangis di dalam mimpi. Dan putrinya ini setelah memanggil bapak dan menarik kerah bajunya Bule Gede, putrinya ini berlari menuju ke arah barat yang tadi dia tunjukkan. Di dalam mimpi Bule Gede itu cuma terdiam dan bingung. Ketika dia terbangun, Bule Gede seperti mendapatkan firasat yang aneh. Dan tahu nggak semeton, selama kurang lebih 2 tahun ini, saking sibuk dan juga aktifnya Bule Gede ngayah, dia jarang sekali sembahyang di ajeng betara yang gurunya sendiri. Bule Gede ini kan sudah punya merajan yang bagus. Tapi Bule Gede ini hanya akan sembahyang mungkin seminggu 2-3 kali. Tapi ketika dia ngayah, di tempat ngayahnya ini dia akan sembahyang sehari 2 kali. Baru datang ngayah dan akan pulang ngayah dia pasti sembahyang. Di situ Bule Gede kayak kok gini. Bule Gede langsung mandi dan juga langsung sembahyang. Ketika dia sembahyang ini Bule Gede merasa kepalanya sangat sakit. Sekujur badannya ini panas dan seolah-olah Bule Gede itu merasa kayak terharu. Seketika itu Bule Gede menangis dan juga kayak ingin, sepertinya dia tuh seperti mendapat pewisik atau kayak ada seseorang yang memberitahu dia seharusnya Bule Gede itu sekarang datang ke rumah istrinya karena istrinya sedang sakit. Wih, tiba-tiba semuanya setelah itu Bule Gede merasa kok badannya ini panas, kepalanya panas, dan Bule Gede yakin dia sepertinya harus datang ke rumah istrinya. Ketika itu teman-teman Bule Gede ini sudah ada inisiatif akan datang ke rumah istrinya untuk meminta maaf. Karena Bule Gede ini sepertinya mulai sadar dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah tapi ke saat itu saat Bule Gede ini sudah bersiap-siap akan pergi ke rumah istrinya, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Si Pak Mangku dari Pengelukatan nelpon dan meminta Bule Gede ini untuk ngayah karena sudah selama berhari-hari Bule Gede ini tidak datang. Akhirnya karena Bule Gede merasa kayak sungkan, dia pun ngayah ke sana. Ketika di tempat ngayah ini Bule Gede itu terlihat seperti tidak fokus. Setelah Pengelukatan ini mesinap, itu tuh sekitar jam 11 malam, Bule Gede pun kayak diajak ngomong 4 mata dengan si Pak Mangku ini. Pak Mangku menanyakan kenapa Bule Gede tidak datang dan gini. Bule Gede pun menceritakan semeton. Dia bercerita kalau istrinya begini, dia juga merasa sepertinya dia bersalah karena mengabaikan istrinya dan gini. Ketika itu Pak Mangku bilang, kalau orang memutih ini akan mengalami ujian yang sangat besar terutama dari keluarga. Dan ini adalah salah satu ujiannya si Bule Gede. Pak Mangku juga menjamin beberapa hari lagi pasti istrinya akan pulang. Jadi tunggu saja di rumah, kamu tidak perlu sampai meninggalkan beliau.
atau berhenti ngayah hanya karena urusan seperti ini. Mungkin karena Bule Gede waktu itu otaknya sedang mereng, dia juga seperti tidak fokus, tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Bule Gede malah merasa percaya dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Mangku dan tidak menjenguk istrinya selama berhari-hari. Bule Gede malah tetap ngayah dan tidak mendengarkan nasihat dari siapapun. Sebenarnya waktu itu Bule Gede tuh hati kecilnya itu sudah kayak menolak apa yang diberitahu oleh si Pak Mangku ini. Tapi Bule Gede malah tetap fokus ngayah. Selama ngayah itu Bule Gede tuh kayak kok dia tetap saja bermimpi yang tidak enak. Di dalam mimpi dia tuh melihat istrinya menangis sambil kesakitan. Sampai puncaknya ketika itu Bule Gede ditelepon oleh istrinya. Dan istrinya bertanya, kenapa kamu tidak ada mencari saya ke rumah? Bule Gede pun besar kepala karena mengingat perkataan dari si Pak Mangku. Kalau itu adalah ujiannya Bule Gede sebelum menjadi orang memutu yang sukses. Dan nanti istrinya pasti akan menghubungi dia lagi gitu loh. Karena si Bule Gede ini merasa besar kepala dan merasa benar ya. Dia tuh kayak oke, berarti benar apa yang dibicarakan oleh Pak Mangku. Dia tuh mengabaikan istrinya dan bilang, kalau kamu memang sudah sadar dengan kesalahanmu, kamu pulang sendiri ke sini karena saya tidak mau menjemput kamu. Di dalam telepon istrinya bilang, kenapa kamu seperti ini, sambil menangis dan suara istrinya ini udah kayak terdengar lemah gitu loh. Bule Gede berpikir mungkin istrinya ini baru bangun. Dan Bule Gede bilang, Bule Gede memberikan waktu 1 minggu. Kalau dalam waktu 1 minggu itu Bule Gede tidak melihat istrinya dan juga anaknya di rumahnya, Bule Gede akan menceraikan istrinya. Setelah itu Bule Gede pun pergi ngayah dan menceritakan ini semua kepada Pak Mangku. Pak Mangku dengan ketiga temannya Bule Gede yang di tempat ngayah ini kayak, itu sudah saya beritahukan, apapun yang saya katakan pasti benar. Tunggu saja istrimu pasti akan pulang ke rumah. Nah waktu itu Bule Gede juga bilang kepada Gek Putu kalau Bule Gede ingin putus dari Gek Putu. Tapi Gek Putu malah bilang dia mau menjadi pacarnya Bule Gede walaupun Bule Gede sudah punya istri. Dan akhirnya Bule Gede pun tetap sambil ngayah, sambil serong kiri dan serong kanan dengan si Gek Putu. Bule Gede sudah tidak sabar dia berpikir pasti istrinya akan pulang sendiri dengan anaknya sebelum 1 minggu. Bule Gede pokoknya santai dia itu ditelepon oleh kedua mertuanya tapi tidak diangkat. Karena Bule Gede merasa besar kepala. Dia merasa berarti apa yang selama ini dia lakukan itu benar. Dan dia yakin kalau istrinya lah yang keliru tentang dia. Nah waktu itu tepat 5 hari setelah istrinya ini menelpon, Bule Gede ini ada acara Tirta Yatra dengan Pak Mangku, Gek Putu dan juga ketiga temannya di Penglukatan ini. Waktu itu Bule Gede ini sembahyang ke daerah Tabanan dan juga ke daerah Denpasar. Ini tuh baru aja dia jalan mau sembahyang, kok tiba-tiba mertuanya menelpon. Tapi Bule Gede tidak menghiraukan itu. Pokoknya berkali-kali mertuanya menelpon, istrinya menelpon, tidak diangkat oleh Bule Gede. Di perjalanan itu Bule Gede benar-benar merasa, ya Tuhan terima kasih karena saya sudah bertahan. Saya tetap ngayah dan tidak mendengarkan bisikan-bisikan setan dari luar. Itu pikirannya Bule Gede. Sampai satu hari itu Bule Gede Tirta Yatra dengan teman-temannya ini. Datang dari Tirta Yatra itu tuh sekitar jam 7 malam. Ketika itu Bule Gede melihat ya HP-nya ini ada puluhan panggilan tak terjawab. Dan tahu nggak teman-teman, ketika Bule Gede tiba di rumah, dia melihat rumahnya ini sudah ramai banget. Ada adik-adiknya, pamannya, dan juga kedua orang tuanya Bule Gede. Di sana Bule Gede tuh kayak berpikir, apakah mungkin istrinya sudah pulang ke rumah sampai orang-orang tuh sudah ramai banget. Bule Gede benar-benar bahagia karena melihat orang-orang ini ramai di rumahnya, karena dia berpikir pasti istrinya sudah di rumah. Ketika Bule Gede ini masuk ke dalam rumah, dia melihat ibu, ayah, dan juga adik-adiknya sudah menangis. Dan tahu nggak teman-teman, waktu itu juga Bule Gede melihat di ruang tamu sudah ada peti mati. Dan di atas peti mati itu ada rangkaian bunga. Dan di rangkaian bunga itu ada tulisan turut berduka cita. Dan di bawah tulisan turut berduka cita itu ada nama istrinya Bule Gede. Boom! Kok gini? Ya, ternyata istrinya Bule Gede sudah berpulang dan mayatnya itu sudah ada di ruang tamu. Waktu itu Bule Gede dia tuh kayak masih berpikir kalau ini mimpi. Bule Gede mendekati peti mati istrinya dan membuka peti mati itu. Dan benar, istrinya sudah terbujur kaku di sana. Orang-orang yang ada di rumahnya Bule Gede ini berteriak histeris.
Ibu dan juga ayah mertuanya Bule Gede juga berteriak histeris mencaci maki Bule Gede. Adik-adik istrinya langsung datang dan melemparkan pukulan di wajahnya Bule Gede. Istrinya Bule Gede ini kan 4 bersaudara juga. Istrinya ini anak ketiga, dia tuh punya 2 abang cowok dan 1 adik cowok. Kemungkinan abang dan juga adiknya inilah yang memukul wajahnya Bule Gede. Orang-orang pun memisahkan mereka dan banyak banget orang-orang yang memegangi kakak dan juga adiknya si istrinya Bule Gede. Bule Gede tuh masih kayak terdiam. Dia tidak percaya, dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, ini ada apa?" Ibunya Bule Gede menangis histeris dan bilang, ternyata dari beberapa hari yang lalu ini istrinya Bule Gede ini sakit keras. Dan dari kemarin istrinya ini sudah meregang nyawa. Tapi kenapa Bule Gede malah tidak mengangkat telepon siapapun dan malah pergi titenya terus. Di sana orang-orang menyalahkan Bule Gede. Keluarga besar istrinya menyalahkan Bule Gede. Kenapa Bule Gede tidak bertanggung jawab? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Mungkin karena Bule Gede ini sudah tidak kuat mendengar dan juga menghadapi kenyataan ini. Tiba-tiba Bule Gede pingsan teman-teman. Entah berapa lama Bule Gede ini pingsan. Ketika Bule Gede ini terbangun, dia sudah berada di lantai 2 rumahnya. Bule Gede mendengar suara orang-orang yang sedang melakukan aktivitas di lantai 1. Bule Gede mengingat-ingat lagi. Apa benar istrinya sudah berpulang? Dalam keadaan yang linglung, Bule Gede turun dari lantai 2 ke lantai 1. Dia melihat peti mati istrinya masih di sana. Dan di atas peti mati itu masih ada karangan bunga. Dan gelar juga nama lengkap istrinya tertulis di sana. Di anak tangga ini yang tinggal beberapa langkah lagi menuju ke peti mati istrinya, Bule Gede terduduk dan menangis. Dia menangis sesenggukan sambil, "Kenapa kok kamu pergi?" Bule Gede menangis meraung-raung semeton. Rasa penyesalan, rasa marah, rasa benci bercampur aduk jadi satu. Dia berteriak memanggil nama istrinya sambil meraung-raung. Ketika itu ibu dan ayahnya Bule Gede datang dan memeluk Bule Gede. Di sana Bule Gede menangis berteriak memanggil nama istrinya dan bertanya, "Ibu, bapak, ini kenapa? Kenapa istri saya tidak ada di sini? Kenapa istri saya pergi meninggalkan saya? Kenapa?" Bule Gede menangis dan juga memukul-mukul badannya sendiri. Dia tuh kayak menjambak rambutnya sendiri. Pokoknya dia tuh kayak mencakar wajahnya sendiri sampai pipinya ini terluka, bekas cakaran. Rambutnya itu benar-benar rontok karena kayak ditarik-tarik. Dia memukul-mukul tangannya, badannya sendiri. Semua orang memegang Bule Gede karena takut nanti Bule Gede akan melakukan hal-hal yang lebih dari itu gitu loh.